Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu suku yang terletak di pedalaman Pulau Seram. Ya, suku Naulu. Naulu adalah sebuah suku yang terdapat di Desa Sepa bagian selatan tengah Pulau Seram, Maluku. Noaulu atau Nohatan sendiri berasal dari kata Noa yang merupakan nama sungai serta Hatan yang artinya kepala sungai atau hulu sehingga Nohatan atau Noaulu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mendiami hulu sungai Noa. Suku Naulu kebanyakan dari mereka adalah datang dari Maluku Utara, tepatnya Pulau Halmahera. Pasca Perang Hotte Banggoy, kemudian memilih migrasi ke wilayah selatan Pulau Seram berdiam di hulu sungai Noa Batuanan, Desa Sepa, Kecamatan Amahai. Di Seram bagian utara ada sejenis suku seperti ini yang disebut masyarakat Huaulu. Suku Huaulu menghuni dua desa di pantai utara, Pulau Seram, dan suku Noatan Nuaulu hanya ada di Desa Sepa di pantai selatan. Secara etnis, orang Nuaulu terkait dengan orang Manusela. Mereka mirip dengan Manusela juga dalam bahasa dan mengikuti keyakinan pemeluk kepercayaan asli orang Manusela, yakni Naurus. Namun, tak sedikit di antara mereka juga mengikuti agama Hindu, dan bentuk-bentuk ritual yang diadopsi dari agama Hindu dapat ditemukan dalam ritual mereka. Orang Nuatan atau Nuaulu tersebar di petuanan Desa Sepa di Pulau Seram, yaitu Diaisuru, pindah ke Nuanea, Bunara, Latan, Hahualan, Simalou, Rohua, Rohua Wayamansi, dan lain-lain. Sistem kemasyarakatan mereka dibagi ke dalam 12 klan atau marga, yaitu Pia, Matoke, Kamama, Sounawe, Aepura, Sounawe Aenakata, Sopalani, Perisa, Huri, Nahatue, Soumori, Lebari, dan Rumalait. Ciri khas mereka adalah kaum pria mengenakan nahatari atau kain berang, yaitu kain merah yang diikatkan di kepala. Saat berinteraksi dengan masyarakat luar, orang Naulu selalu mengedepankan perasaan damai. Prinsip mereka, selama mereka berbuat baik, maka tidak ada hal buruk yang akan mendatangi mereka. Etika lainnya adalah dilarang mencuri, dilarang menyapa dengan panggilan yang kurang pantas. Dalam komunikasi sehari-hari, jika ada pelanggaran adat, maka akan diberikan sanksi yang disebut dengan pina. Pada masa dahulu, mereka masih menganut adat memotong kepala atau menggayau seperti masyarakat Dayak di Kalimantan. Tetapi sejak tahun 1970-an, mereka tidak melakukannya lagi. Setelah dilakukan sosialisasi secara terus-menerus oleh perintah daerah setempat, hampir semua upacara adat masa lalu mengharuskan adanya kepala. Tetapi sekarang sudah diganti dengan hewan burung kuskus. Agama yang dianut oleh suku Naulu adalah agama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Mereka menyebutnya dengan nama agama Naulu atau Naurus. Tuhan mereka disebut dengan Upuku Anahatana, atau bisa disingkat dengan Anahatana selaku Tuhan pencipta alam semesta dan merupakan sesuatu yang gaib dan maha agung. Karena agama ini tidak diakui oleh negara, maka mereka terkadang berkamuflase dengan mencantumkan agama lain yang diakui oleh negara. Hal ini dilakukan untuk menerobos birokrasi negara seperti pengurusan KTP dan pendidikan. Ketika anak mereka bersekolah, mereka harus memilih salah satu agama yang diakui oleh negara sesuai dengan agama mayoritas di sekolah mereka. Hal ini dilakukan sekedar untuk memenuhi tuntunan sistem kurikulum pendidikan yang berlaku. Beberapa anak malah diajak berpindah keyakinan oleh teman mereka atau orang tua angkat mereka karena dianggap tidak memiliki agama. Di sisi lain, pernikahan yang mereka lakukan antar sesama pemeluk agama Naulu tidak diakui oleh negara. Hal ini mengakibatkan pernikahan mereka tidak tercatat di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Permasalahan lain adalah ketika mereka akan mencari pekerjaan di luar lingkungan mereka. Beberapa orang Naulu mencantumkan agama Hindu di kartu identitasnya, walaupun pada kenyataannya ajaran agama mereka sangat jauh berbeda. Di dalam sistem kepercayaan orang Naulu, hubungan mereka dengan Tuhan tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui perantara. Mereka percaya jika di dalam setiap aspek kehidupan ada roh atau upu yang mengontrol dan mengitari keseharian mereka. Alam semesta ini dijaga oleh para upu sebagai Aha atau penjaga udara, dan Seite upu penjaga hutan atau kebun, Weisha upu penjaga darat, Nues Nosite penjaga laut. Selain itu juga ada Rea upu, yaitu leluhur yang telah meninggal dunia tapi tetap dapat berkomunikasi dengan yang masih hidup jika diperlukan. Setiap rumah induk memiliki area upu sendiri yang dipersonifikasi
dalam berbagai simbol. Orang Nualu menyembah Upuku Anahatana sebagai Tuhan dan kekuatan gaib lainnya yang mereka anggap sebagai penjaga. Eksistensi Tuhan sendiri menjadi lebih kuat dan bermakna apabila prosesi penyembahan Upuku Anahatana dilakukan secara bersama-sama. Dalam keadaan seperti itu, mereka seperti larut dalam suasana kejiwaan dan transendental. Saat berinteraksi dengan masyarakat luar, orang Nualu selalu mengedepankan pesan damai. Prinsip mereka selalu berbuat baik, tidak buruk mendatangi mereka. Walaupun modernisasi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan adat mereka, tetapi suku Nualu tidak semata-mata meninggalkan ritual-ritual yang sakral. Ritual yang masih sering dilakukan antara lain adalah Pataheri, Pinamou, Mausahai, dan Atotu Nimoe. Pataheri adalah ritual untuk para lelaki Nualu yang dianggap telah dewasa. Ritual ini juga disebut dengan upacara Chidaku. Pada upacara ini, lelaki yang sudah dianggap dewasa akan diberikan sebuah kain berwarna merah atau disebut dengan kain berang untuk diikatkan di kepala. Selain itu, mereka mengikuti ritual ini juga wajib menggunakan Chidaku atau cawat khas Nualu. Kain merah pengikat kepala dan cawat yang dikenakan ketika ritual dilakukan tidak hanya semata bersifat duniawi, tapi juga bersifat rohani. Ritual ini dimulai dengan puasa selama 1 hari yang dimulai pada pukul 3 dini hari sampai jam 6 sore. Selama berpuasa, kain berang diikat di leher mereka dipercaya akan menjauhkan dari gangguan setan. Setelah berpuasa, mereka berkumpul di rumah utama yang disebut dengan Numa Onate dan diberikan pakaian adat dari marga yang disebut dengan Karanunu Onate. Setelah itu, mereka didampingi oleh kapitan atau panglima perang berjalan bersama menuju rumah orang tua kapitan untuk berdoa agar diberikan keberanian dan terhindar dari bahaya. Setelah berdoa, mereka kembali ke Numa Onate dan mengambil perlengkapan seperti parang, tombak, panah, tas berisi sirih pinang, dan lain-lain. Perlengkapan ini diberikan dengan menghadap ke arah utara. Tetua yang memberikan perlengkapan kemudian menuju pintu belakang yang mengarah ke timur untuk memimpin menuju tempat di ritual dalam hutan. Selanjutnya ada Pinamou. Jika Pataheri adalah ritual menuju dewasa untuk laki-laki, maka Pinamou adalah ritual menuju dewasa untuk perempuan yang dilakukan ketika seorang perempuan mendapatkan menstruasi pertama mereka. Ritual ini berupa pengasingan dari keluarga dan masyarakat karena darah menstruasi dianggap tidak baik bagi lingkungan adat mereka, sehingga harus diasingkan ke Posune selama 11 hari. Posune ini terletak di bagian belakang rumah atau di pinggiran kampung. Selama di situ, sang gadis hanya dilayani oleh ibu dan saudara perempuannya. Posune adalah sebuah rumah kecil yang terbuat dari daun rumbia berukuran 2x2 meter dengan tinggi 1,5 meter. Selama di Posune, sang gadis yang sedang Pinamou hanya dibekali dengan bambu untuk tempat tidur, kain sarung, piring yang dibuat dari daun sagu, dan batu tungku untuk memasak. Selama di Posune, tidak diperbolehkan memakan makanan yang berkuah, makanan mereka harus kering. Selama melakukan Pinamou, maka sang gadis tidak boleh keluar dari Posune walaupun ke rumah orang tuanya. Jika telah selesai masa Pinamou, maka akan dilakukan upacara adat dan berkeliling negeri atau kampung untuk menunjukkan bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dan siap untuk menikah. Demikian penjelasan singkat mengenai suku Nualu. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. And everything will fine. You don't have to run. And all the hands keep yourself. Just wait until it's done.